Besar tidaknya apa yang kita dapat, artinya fee kita, itu kan tergantung resiko, Ya. tingkat kesulitan permasalahan itu dan penyelesaiannya, gitu lah. Jadi bisa dibilang besar, bisa dibilang cukupan lah, Mas. Kalau besar terlalu saya belum ya. Iya, iya. Ya, jadi waktu itu 300 itu dibagi orang 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi bersama kami dan rekan saya Mas Handi dan Pak Muhammad Krisdianto. Krisdianto. Ya. Ya, malam ini Pak Krisdianto sebagai narasumber di channel The Layar TV. Mantap. Oke. Pertama-tama teman-teman, kita perkenalkan dulu ya. Siapa sih Pak Krisdianto ini? Pak Muhammad Krisdianto nih. Siapa, Pak? Jadi saya Muhammad Krisdianto, Oke. S1 Hukum Unmer, S2 Hukum Unmer juga, yang sekarang berprofesi sebagai advokat, gitu Mas. Advokat. Kalau kantor pusatnya Pak Krisdianto ini di mana ya, Pak? Di Jalan Raya Kapisraba, nomor 8, di Ruko MD Production situ. Masuk Mangliawan itu, Pak ya? Ya, masuk Mangliawan, Iya, betul. iya, iya, iya. Dan di sini, di rumah sini itu juga ada semacam apa, ya cabangnya lah gitu aja. Iya, iya. Oke. Punya kantor juga di rumahnya sendiri ini. Iya, small Mas. Small. Ya, Oke. small working room. Nggak Ini- kayak hot room ya. Siap. Iya, iya, benar. Ini kantornya sendiri ini berbentuk apa ini? Law firm atau kantor hukum biasa itu? Lebih ke law firm saya. Lebih ke law firm. Iya, Oh, betul. Udah berdiri dari Sejak 2011. 2011 ya? 2011. Udah lama ya berarti ya? Insya Allah kalau dihitung sekarang berapa ya? Kurang hampir- lebihnya 11 tahun. Ya, Iya. kurang lebih 11 segitu. tahun. Gitu. Jadi cukup senior ya teman-teman ya Iya. di dunia advokat di Malang Raya. Setidaknya bisa dimagangi, Mas. Oke. Nggih. Sama ini teman-teman, Pak Krisdianto ini kan merupakan salah satu praktisi advokat di Malang Raya. Sama ini organisasi yang diikuti apa saja nih Pak Krisdianto ini kan? Baik, terima kasih. Jadi gini, Mas. Di Peradi saya sudah regenerasi, bukan pengurus lagi, tetapi saya adalah anggota Peradi Suara Advokat Indonesia Malang, Iya. kan begitu, yang berkantor di Suhat Oh, itu. iya, benar. Ya. Terus saya di jabatan AAI, Asosiasi Advokat Indonesia, saya sebagai Kadif Humasnya. Iya. Ketuanya AAI Pak Tito itu. Jadi saya di AAI sebagai Kadif Humasnya, terus di Ganal saya sebagai pembina dan sekaligus manajer partner. Itu adalah LBH yang berkantor di Turen, Oh. tepatnya di Talok sana. Oh ya, masuk perbatasan itu ya. Ya. Perbatasan Oh, Dampit iya. Turan itu ya. Nah, Ya. terus jangan lupa satu, Mas. Ada Gimana? lagi Pak. Itu khidmat, ya bahasa kan NU dan Muhammadiyah ini kan ormas terbesar. Kebetulan Iya. saya berkhidmat di NU, itu di LBBHNO. Oh, iya, iya. Di LBBHN itu di Jalan Pepen itu loh Mas, yang ke sana. Oh yang di kota itu ya. Yang di kabupaten? Oh kabupaten ya. Panjen. Betul, di Panjen. Kalau dari sini setelah pom bensin kanan jalan. Pom bensin yang kanan itu, Ya, ya. sampingnya itu kantor NU dan ada LBBHN Iya, di iya. situ. Itu menjabat sebagai apa ini Pak Krisdianto? Ketua tim advokasi. Benar-benar tentang hukum semuanya tadi. Alhamdulillah, Praktisi sekalian aktivis ini. alhamdulillah. Mengingatkan 98 kalau gitu. Aktivis. Iya, iya, iya. Berarti Pak Krisdianto ini berarti mulai tahun 2000 berapa ini? Mulai beracara di dengan. Nah, itu. Jadi untuk prakteknya itu sejak 2011. Namun saya magang dulu, Mas. Zaman advokat dulu itu Ya. magang itu sesuatu yang
benar-benar mutlak ansih harus 2 tahun. Wajib katanya. Iya, karena saya mengalami kurang 1 bulan saya ingat. Waktu itu saya magang di Imam Hidayat yang saat ini berkantor di Arjosari itu yang Iya. sekjennya RBA pusat itu. Iya. Nah, itu tempat saya magang dulu di Imam Hidayat itu kurang 1 bulan Mas. Saya minta, waduh ayo ngerayu model gitu, gak mau Mas. Ini peraturan Pradi nomor 1. Waktu itu Pradi belum Pecah. pecah. Iya. OA belum banyak seperti Iya, sekarang. Kan jadi gitu. Iya. Terus 2011 itulah saya secara pribadi saya praktek. Kan gitu. Mandiri gitu ya. Ya, mandiri. Kantor advokat ya nama saya kan, kopnya saya, Iya. stempelnya saya. Kemudian 15 ke atas itu baru saya memikirkan korporat. Oh, perusahaan ya. Dan disitulah kita pentingnya menjadi law firm gitu ya. Karena beda antara kita menangani umum, personal, Iya. dengan korporat. Jadi saya korporat pertama yang saya tangani itu PT Meratus Land. Meratus Land itu di Surabaya yang apa namanya, kontainer-kontainer itu Mas. Oh iya, iya. Perkapalan, kontainer apa yang Jasa ekspor impor, bukan? bukan, apa trading, lebih trading. Oh, iya, iya. Dia penyuplai ininya, apa transportasinya. Kemarin kalau nggak salah itu saya sempat ke Polda, Iya. itu ada big cash ini nampaknya. Cuman kan di sana kan lawyernya tidak saya aja. Oh, banyak ada beberapa. Ya, jadi ada 5 orang, termasuk Bang Yuda Prasetya itu, yang pernah di Surabaya itu. Iya. Terus ada saya, ada Bung Charles dan lain sebagainya itu. Memang perusahaan besar itu biasanya pengacaranya banyak. Itu penggelapan bahan bakar itu. 100 apa itu namanya? Mafia bahan bakar itu Yes, itu lagi hari ini digelar di Polda perkaranya. Lagi digelar, kita Meratus yang lapor. Melalui waktu itu Mas Charles sama Mas Yuda yang ke sana. Iya. Bagi tugas. Iya, iya. Seperti itu, Mas. Ya. Terus tadi jenengan kan bilang apa namanya? Beda kalau nangani perkara yang personal sama yang korporat. Itu bedanya di mana ya? Jadi gini, semuanya itu apa ya namanya? Proses alam. Jadi advokat itu tidak instan. Iya. Advokat yang tentu ini saya bicara tentang advokat yang mengarah ke sukses itu tidak instan. Bertahap, gitu ya. Jadi dia memang naturalnya berproses. Ada magang, ada belajar, ada ini. Pokoknya developnya dia itu kayak apa, keilmuannya dia. Terus jangan lupa skill khususnya juga. Apalagi sekarang undang-undang itu kan makin banyak. Iya, makin banyak. Tambah terus. Nah, kalau kita menghadapi korporat, Mas, kalau orang umum awam, ya wes pokoknya aku perasa sampean kan gitu. Nggih. Tetapi kalau sebuah perusahaan itu pasti ada namanya kita presentasi dulu. Di situ kita diukur. Orang ini jam terbangnya kayak gimana? Qualified-nya kayak apa? Terus tentang skill opinion law-nya, pendapat hukumnya itu liquid enggak? Apa abal-abal asal-asalan kan gitu. Jadi memang kalau di perusahaan itu tidak kuasa gitu, masih ada tahapan sebelumnya. Prakuasa itu ada presentasi. Oh. Terus ada apa? Nanti kami mesti ada jeda waktu. Kami akan rapat direksi, akan kami tentukan. Gitu. Jadi Seperti ada itu. tesnya dulu ya. Ya, Tes, semacam itu. tes ya. Interview kan. Ya, Jadi gitu. harus memahami secara nggak langsung perusahaannya itu ya. Yes, benar. Mic-nya jatuh teman-teman ini. Cuma ada 2 mic-nya, tak taruh sini ya. Biar suaranya jelas. Jadi kalau yang personal ya gimana caranya kita cuma meyakinkan klien ya nggak ada tesnya ya. Ya, Kalau apa? personal ya. Jelas personal itu orang itu butuh nampaknya nggak mau ribet karena kerja Iya. karena apa Benar, dan benar. dia tahu kita pengacara sudah Iya. cukup Iya ya. kan Namanya- gitu. Terima beres rasanya. Namanya Yes. aja kan kuasa hukum. Ah. namanya. Jadi kan semua perkaranya kan dilimpahkan ke jenengan. Betul ya. Sama ini Pak Kris, kan zaman sekarang kan eranya kan media sosial. Iya. Oh iya, Ngopi sama dulu, ngopi, ngopi dulu. siap-siap.
kopi itu sesuatu yang merekatkan. Wih. Pemersatu bangsa ini. Benar. Wah, ciri itu khas. filosofinya kopi Oh. ya. Apalagi kalau pagi-pagi tuh Pak Kris ya, kalau nggak minum kopi rasanya hambar rasanya. Hambar ya benar. Nggak bisa benar. mikir rasanya kata. Oke, kembali ke Topik ya. topik ya Pak Kris ya. Kan zaman sekarang kan eranya kan media sosial Pak Kris. Yes, digital ya. Terus kan banyak juga kayak konten-konten yang biasanya di zaman dulu itu kan nggak ada. Ya, Dan sekarang kan banyak konten kayak orang ngeprank kayak yang nendang orang tua. ya benar. Terus ada anak SMP yang sama polisi berdebat nggak pakai helm. Ya, di net dulu ya, net TV itu Iya. sering 86. Nah, menurut Ya. pandangannya sama tentang hukum itu bagaimana? Jadi, ya, terima kasih. Jadi hukum saya ingat benar dulu favorit saya, Mas. Waktu hukum itu Profesor Mahfud MD. Oh ya. Itu waktu 98 tuh jadi rektornya UII waktu itu sering memberi kuliah tamu. Jadi hukum itu bersifat mutatis mutandis, itu selalu mengikuti perkembangan Iya, zaman. benar. Ya, benar. Apalagi di era ITE sekarang ya. Jadi edukasi ke masyarakat ini kurang. Pengetahuan. Yes, jadi undang-undang itu sebenarnya sebelum diundangkan itu kan harusnya ada sosialisasi. Ya, benar, Yes. harus disosialisasikan. Jadi ini sudah didok nih sama DPR. Kan itu berlaku 2 tahun. iya, Kan Ya, begitu kan? benar. Nah, tahapan sosialisasi ini yang kurang maksimal gitu loh. Sehingga kayak ITE ini banyak pasal yang tumpang tindih. Iya. Kan begitu. Ya, benar. Karena di KUHP ada pasal penghinaan, pencemaran dan lain sebagainya. Di ITE lebih lex spesialis. Benar. Kan begitu. Iya. Ya himbauannya ke dulur-dulur Malang KB apa dulur-dulur yang ada Indonesia lah ya. di Indonesia Raya ini Benar-benar. bijaklah dalam bermedsos. Iya. Filterisasi itu penting. Benar-benar. Itu. Jadi ojo asal ngeser ini ngeser ah. Nah, itu Kayak kan pasti kan gitu. hukumannya kan masih ada ya Bang Iya. Robi ya masih. Jejak digital nggak pernah hilang jejak Nah, digital. Yes, apalagi itu. muda, Iya. tinggal posting keluar viral, mas. Ya, ini terus katanya Pak Senior ini kan bilang katanya kurangnya sosialisasi. Itu menurut Pak Senior sendiri itu gimana? Sosialisasi yang bisa sampai ke masyarakat itu kayak gimana, Pak? Nah, Programnya seperti apa? Yes. Bisa. Mungkin Jadi ada gini. opini-opininya. oke, terima kasih. Iya. Di kementerian maupun kelembagaan itu harusnya ada perangkat-perangkat Iya. yang harus memberikan sosialisasi itu. Iya. Dan sekarang alhamdulillah mulai mengikuti ke trending. Ya, sesuai. Contoh restoratif justice, Oh, iya. kan begitu. Ya, Benar, benar-benar. Nah, dengan restoratif justice ini secara include kita akan memberi edukasi ke masyarakat. Itu including itu. Iya, iya. Kan restorasi ini di setiap desa, saya kemarin turun beberapa di Batu maupun di Malang Kota dan Kabupaten. Itu ada yang percontohan duluan itu memang Batu duluan restorasi. Jadi Restoratif justice ya, RJ ya. punya RJ itu Batu mendahului secara sarana itu ruang restorasi. Iya, iya. Jadi Batu lebih awal waktu itu. Terus sekarang sudah diikuti Malang, kabupaten maupun kota. Di situ fungsi kita itu saya malah dengan sebagian kecil teman yang advokat juga itu punya program nanti akan kami laksanakan. 1 desa 1 advokat atau 1 desa 2 advokat. Iya, iya. Mewakili Jadi, itu ya. Semacam Iya. advokat masuk desa gitu loh. Mas. Benar-benar. Karena pemerataannya nggak merata, saya yakin dengan jumlah taruhlah yang sekarang 800 hampir mendekati 1000 loh advokat sekarang. Iya, iya. Banyak di Malang itu. Waduh luar biasa. Itu meningkatnya itu sejak 2017. 2017. Signifikan. Dulu zaman saya itu masih 150-an nggak sampai 200 Mas. Yang di Malang. Ya, ya. Sekarang sudah. Mungkin ribuan itu mungkin ada yang beberapa yang pasif ya kalau sekarang. Atau emang aktif semua? Jadi gini, advokat itu adalah makanya saya tadi bilang bakat alam, Iya. terus confident dan tentu trust. Iya. Orang yang tidak melalui filterisasi ini, tentu dia taruhlah semacam mempertahankan idealisme, Iya. tetapi dia tidak memperhatikan posisi lain.
kearifan lokal, kondisi masyarakat, ekonomi ini. Akhirnya yang praktek, yang hampir 2 tahun ini tak lihat setelah COVID, Iya. itu ya dihitung jari ini kelihatan loh. Aku ini pedho awakmu, saya pedho awakmu meneh, nandi liyane gitu loh. Iya. Jadi pemerataan secara job itu akhirnya secara fakta bisa terjawab, Mas. Oh, ini pengacara sing aktif. Iya. Mana yang nggak aktif tiarap itu banyak juga, Mas. Berarti kesimpulannya itu hukum alam itu berlaku ya? Ya, artinya semesta bekerja juga, Iya, benar. kan Alam gitu. semesta. Jadi saya kira di catur wangsa itu kita juga, saya himbau ke teman-teman advokat selalu bahwa catur wangsa ini kan ada 4 pilar penegakan hukum itu: hakim, polisi, jaksa, dan advokat. Namun kan gitu toh, Iya, benar. advokat ini selalu Kadang sudut pandangnya kadang berbeda. tidak sesuai porsinya atau belum punya sumbangsi yang gimana ya, lebih gitu loh. Taruhlah ke masalah kepolisian, advokat kan pasif, Iya, benar. hanya mendamping. Mendamping ya. Benar. Di penyidikan. Yes. Nah, di situ kan kalau semisalnya jadi secara wewenang sama-sama di bawah undang-undang ya. Iya, sama-sama juga. Yang mentereng dan sesuai wewenangnya ketok ini, kalau masyarakat awam melihatnya penegak hukum itu ya 3, padahal di Benar. catur wangsa ada 4. Iya, benar. Advokat itu. Ya, advokat yang terakhir. Biar soalnya sebutannya pengacara, Mas. Itu diplesetkan pengangguran banyak acara, Iya, iya. belum kelakuan oknum yang Iya, benar. dulu zamannya istilahnya Markus ya. Iya. Prokul apa prokul? Pokrol. Ya, prokul Nah, itu ada kan. filmnya loh, Mas. Iya, itu Pokrol makanya. bambu itu ya. Saya sebagai anak milenial nggak tahu teman-teman apa itu prokul itu. Saya bukan zaman all ya gini. Iya, Gimana iya, itu iya. prokul itu? Prokul asal kayak orang paham hukum tapi nggak kuliah hukum. Ya, masalahnya jadi ya. zaman dahulu Iya. Prokul. itu sarjana hukum itu kan sedikit, Mas. Iya, iya. Nah, terus waktu itu ya ini kan saya pun tidak pelaku ya, Ini artinya soalnya orang senior teman-teman, jadi benar-benar tahu. tapi saya bukan pelaku zaman Iya, iya, itu loh, benar. Pokrol loh ya. Karena saya kan wis ada undang-undang advokat. Iya, iya. Jadi praktek saya sudah kan undang-undang advokat kan 18/2003. Jadi Iya. saya saya kan 11. Berarti zaman all dulu itu, Mas, itu apa itu sebutannya sarjana hukumnya Belanda itu kan. Nah, orang ada satu advokat, orang ini sering membantu di kantor itu, Mas. Ya. Sering ngetem di situ, akhirnya dikongkoni ngini ngerti bahasa hukum. Jadi dia semacam arek saiki ku magang. Iya, iya. Paham Nah, hukum. Pokrol itu ya untuk di matchkan dengan sekarang umpama di Padakno itu ya Ya. magang itu, tetapi dia tidak harus sarjana hukum dulu, Tapi paham hukum gitu ya. paham hukum. Pokrol. Nah, ada filmnya Pokrol Bambu. Iya. Tak kirain obat prokol teman-teman. Nah itu makanya kok Aduh, ada ternyata ya, zaman dulu ya. Pokrol. Iya. Tapi sekarang udah nggak ada ya Pak Kris ya? Jadi undang-undang advokat itu akhirnya menyatukan 8 organisasi dahulu. 8 organisasi itu ada IKADIN, Ikatan Advokat Indonesia, ada AAI, Ya. saya sekarang AAI, dulu pernah IKADIN saya. Itu Asosiasi Advokat Indonesia, ada IPHI, Ikatan Penasihat Hukum, ada pengacara syariah, Iya. Ya. terus ada HAPI, Himpunan Advokat Pengacara itu. Itu juga, jadi ada 8 ini menjadi satu, namanya Pradi. Peradi, Persatuan Advokat. Setelah Pradi terbentuk, Undang-Undang Advokat itu terbentuk. Iya. 18/2003 itu adalah Pradi ini mempunyai satu komitmen agar bisa menjadi catur wangsa. Jadi penegak hukum itu harusnya 4. Ya. Seperti itu, Benar-benar. Mas. Nggih. Dari tadi kan sudah bicara tentang masalah-masalah hukum ya. Ya, Sekarang gimana kalau berbicara tentang di dunia pengacaranya jenengan? boleh silakan. Ya. Mungkin sejauh ini Mm-mm.
Pak Senior ya saya manggilnya ya. Pak Senior ini Bang senior aja. Bang lah. Senior ya? Siap Bang Senior. Hotman dipanggil Bang, saya dipanggil Pak gimana? Biar. Jadi Heeh. selama berkiprah di dunia pengacara, menurut Bang Senior sendiri ini ada nggak kasus yang menurut Bang Senior ini wah ini sangatnya besar, ini kayaknya penting. Ada nggak yang menurut jenengan itu maksudnya kayak gimana ya? Maksudnya itu seperti memiliki nilai yang besar atau value uangnya itu besar Oh. atau apa gitu ya menurut jenengan yang paling besar itu apa? Ya, jadi tadi saya bilang tentu tidak instan. Iya. Ya. Benar. Jadi saya pernah artinya berangkat dari yang kecil, artinya dulu membantu orang itu nun sewu Mas, saya dulu pernah prodeo itu juga dibayar sayur loh. Tukar menukar. Jadi Pak, kula mboten gadah yatra. Kula enten masalah ngeten-ngeten, kula nyuwun tulung bantu, lek bensin kula nyungkani. Ya 50 100, gede-gedene 200 tak terima, Mas. Alhamdulillah. Alhamdulillah perkaranya selesai. Kan gitu. Iya. Terus perkara selesai, mulai ku disangoni apa, Mas? Kentang. Jadi bayarannya sayur, Mas. Pak niki saya tolak kan artinya nggak enak sungkan Iya, maksud saya. Iya. Sama nolak itu malah orang desa itu cirinya gitu, Mas. Jadi lek wis dibantu itu panenan itu dikekno gitu loh. Oh, iya. Jadi saya pernah dikasih sayur gitu. Terus saya lupa, Mas. Artinya sudah selesaikan perkaranya. Berjalan kurang lebih 3 tahun. Saya ditelepon sama beliau. Itulah kadang-kadang rezeki itu tidak nyono-nyono. Iya. Kan waktu itu kan saya wis prodeo ya wis bantu wis nih. Bahkan sayur pun saya alhamdulillah rezeki kan gitu. 3 tahun saya ditelepon mau oleh rezeki rupanya. Pak Kris kesini makan-makan kan gitu. Saya lihat sound yang tadi di sana itu ada Iya, di ruangan iya, ada di small room working gitu. Iya. Jadi di ruang kecil kerja saya itu ada tip yang 3 tingkat. Iya, warna pink itu ya. Itu sangat bernilai. Wah. Jadi saya bantu masyarakat yang terkena masalah hukum, dia tidak mampu dan lain sebagainya. Waktu itu LBH belum ada, Mas. Undang-undang LBH belum diresmikan maksudnya. LBH itu ada yang terjangkau, ada yang enggak kan dulu musat di PN. Iya. Kalau sekarang kan banyak di desa-desa itu, bahkan Iya. saya yang bina di Talo itu. Nah, hal kecil ini menjadi sesuatu yang bagi saya berkah. Pelajaran pertama saya mendapat berkah. Terus pengacara itu dia harus untuk pertama setelah saya menjadi pengacara itu penting loh Mas. Artinya apa? Penting dalam hal ini mengasah seni pengacara itu di pidana Mas. Di perkara pidana. Publik namanya. Iya, perkara pidana itu maksudnya terkait dengan ya tindak pidana sini kepolisian itu. Iya. Kalau terjuni cuman di PA, nun sewu ya, pengadilan agama, itu hukum acara merem, Mas. Kan hukum acara PA yang dahulu waktu saya praktek itu kan yang namanya perceraian apa itu kan hukum acara merem. Jadi nggak ada seninya gitu ya. Nggak ada seni, artinya skill improve kita untuk ini dan mengejawantah melaksanakan apa yang kita dapat di PKPA. Iya. Kan pengacara ada PKPA-nya tuh. Pendidikan. Nah, pendidikan itu lek DPA nggak dapat Mas kita dulu. Artinya yang dikasih oleh dosen-dosen PKPA waktu itu, oleh mentor-mentor itu kan gini. Dulu kan ada Adnan Buyung Nasution. Iya. Nah, saya masih ingat nasihat beliau bahwa seni pengacara itu ada di perkara pidana. Karena di situ apa kita, Mas? Gimana kita meneguhkan bahwa kita adalah advokat kepada rekan kita polisi. Yang ini ya, zaman per zaman, bahkan sampai sekarang, usaha meneguhkan ini kan masih belum kokoh bahwa advokat itu tadi menjadi penegak hukum itu yang catur wangsa 4 pilar penegakan hukum itu. Itu masih dianggap sebelah mata. Mungkin perkembangan terakhir hampir 3 tahun ini, apalagi kasus Joshua dan lain sebagainya, itu seakan-akan value advokat itu meningkat. Benar. Kan begitu. Jadi value, ya ini kembali kepada kita sebagai advokat maupun OA,
gimana dengan lembaga yang 3 ini, kehakiman, artinya Mahkamah Agung, terus Kejaksaan dan Polri, kita selalu koordinasi, itu wajib Iya, antar penegak hukum. Tetapi gimana juga kita bisa seperti mereka. Hanya bedanya, kalau mereka kan APBN, Iya, benar. sedangkan advokat kan fee lawyer, Iya. jadi golek-golek duit. Personal. Heeh. Nggak terikat sama negara ya. Iya, terus kalau cash yang besar itu biasanya apa namanya, Mas? Rezekinya juga besar. Iya. Itu artinya kita harus tadi yang tak ingatkan itu bahwa semua itu ada riwayatnya. Jadi jam terbang itu mempengaruhi karakter pengacara itu. Jadi profil, karena kita ini di jual jasa itu apa sih yang kita ini kan, trust kan. Iya, benar. Trust building itu yang paling penting. Jadi saya waktu 11 sampai 13 itu saya dengan senior saya Bang Mardan itu saya mulai menyerap ilmunya senior saya. Nah, seperti itu, terus akhirnya di lain itu saya berpartner, di lain sisi saya juga berjalan. Jadi kita itu harus, walaupun sudah, jangan merasa pinter lah jadi pengacara itu. Ya, Benar. harus belajar terus. Yes. Harus Karena- ilmu ya. Harus ilmu, Mas. Dan tadi peraturan berkembang dan kita jangan ketinggalan IT. Yes, Benar-benar. Karena sistem yang sekarang, saya bisa bertamu ke beberapa senior saya yang sudah sepuh-sepuh. Litigasi kayak apa itu ya nggak bisa gitu loh. Jadi kan sistem itu kan diluncurkan ini kan sudah hampir 2 tahun ya. Iya, 2 tahun 2020. Mulai EKTP, akhirnya peradilan mengikuti dengan litigasi. Jadi daftar biyen kan wantri di pengadilan suwe, saiki di HP pokokno Online. paketan ini Yes. online. Langsung. Kan gitu. Jadi jangan merasa pinter, terus mengasah diri. Benar-benar. Sama ini Pak Kris, biasanya kan kalau beracara kan udah kita beracara cuma 2 tahun bahasanya nggak dapat kasus itu cocok nggak dalam beracara gitu. Soalnya kan kadang orang kan, waduh 2 tahun nggak dapat kasus sendiri itu bagusnya kan emang harus mandiri atau kita berpartner gitu bahasanya. Yes. Ini yang kadang-kadang misperception. Artinya ada beberapa kawan atau ini itu yang idealis ada yang kolot, ada yang nggak mau update, ada yang memang males, dan banyak juga tentu sekarang di milenial ini yang mengikuti gitu loh. Nah, harusnya kalau 2 tahun nggak dapat kasus itu lucu, Mas. Masih Gini. lucu ya. Maksud saya lucu gini. Pengacara itu tidak harus litigasi. Kan Iya. kita beracara itu non litigasi maupun litigasi. Ya. Jadi, seni pengacara yang baru-baru sekarang, Mas, termasuk sama Mas Didik Lestariono itu, Iya. itu saya memaksimalkan gimana mediasi itu mendamaikan itu lebih sejuk. Damai itu lebih indah Benar. dan lebih cepat Iya, selesainya. Kan begitu? benar. Nah, itu ada yang lewat pengadilan, jadi ada yang di luar pengadilan. Lah, kadang-kadang orang itu beranggapan kasus itu yang di dalam pengadilan. Iya. Padahal ada fungsi kita. Kita misalnya, saya kira di satu kelurahan itu pasti ada perusahaan. Iya. Bisa proposal, Iya, company profile kita kirim, kurikulum vitae, kan kita bisa jadi konsultan. iya, Iya. benar. Kan begitu. Jadi itu pentingnya mengikuti zaman, terus jangan merasa pintar, dan itulah karena kita trust dibangun terus link itu. Benar. Ya seperti itu. Terus tadi kan udah ya terkait yang dari Brodeo, terus peran pentingnya dalam berperkara, terus kalau yang value-nya besar, nilai rupiahnya besar itu Ya. ada nggak? Itu yang menarik teman-teman. Ya, ya, Dunia ya, beracara. Dan itu nominalnya berapa? Yes, Kalau yes, boleh Yes. sampai sekarang ini. Sambil ngopi dulu teman-teman. Jadi gini, kalau value itu memang fee lawyer itu kan ada yang namanya pembagian. Iya. Ya. Ya.
Fee lawyer itu ada transport, ada jasa, ada ini, ada itu, akomodasi dan lain sebagainya. Iya, iya. Kalau yang besar itu biasanya perusahaan, tetapi saya tidak sendiri, kan Iya, begitu. iya. Benar-benar. Kuasanya bertiga. Jadi saya sidang di PAI Jakarta Pusat di depan kantor Bang Hotman Paris itu di Jakarta Pusat, sidang industrial, kan begitu. Iya. Hubungan industrial terkait saya mewakili perusahaan, ada gugatan dari beberapa karyawan. Penyelesaiannya di sana. Ada apa namanya? Kantor perwakilan lah. Pusatnya di Surabaya klien saya itu. Nah, tentu besar tidaknya apa yang kita dapat, artinya fee kita, itu kan tergantung resiko, Iya. tingkat kesulitan permasalahan itu dan penyelesaiannya. Gitu lah. Jadi bisa dibilang besar, bisa dibilang cukupan lah Mas. Kalau besar terlalu saya belum ya. Iya, iya. Ya jadi waktu itu 300 itu dibagi orang 3. Oh, 300 dibagi orang 3. Iya. 300 miliar. 300 juta 300 Mas. juta. Miliar itu Bang Hotman Mas. Ini terlalu hiperbola ya. Ah. Ya, doanya semoga. Amin, amin, amin ya Allah. Amin. Sama tahu Luar biasa kecipratan ini. Iya, iya, iya. Luar biasa adik-adik yang soleh ini loh. Tadi soleh, Amin. sholat bareng soalnya soleh-soleh semua Pokoknya ini. kita masih muda ya, cupu-cupu. Kalau ini senior Iya. banget. Luar biasa. Jadi itu 300 juta ya. Iya, Dan itu udah selesai tuh perkaranya ya. sudah. Sudah selesai. Sudah selesai. Jadi gini Mas, advokat itu jangan sampai nyimpang dari kode etik advokat. Itu terkait trust Mas. Iya, iya. Iya. Jadi jam terbang itu gimana kita itu menjaga trust itu. Kalau menelantarkan klien tentu kena kode etik, Iya, iya. kan begitu. Atau ngonok-ngonokno sing wis mari njaluk tambah, njaluk ngene, njaluk. Oh. Kan kita ada perjanjian, Iya, Iya. awal. kontrak kerja. Jadi kalau gitu akan dinilai klien sendiri, Mas. Sekarang buka YouTube ini langsung seret. Bahkan perbandingan pengacara ini itu tahu. Oleh gawe iki, oh iki 50 jutaan, iki 20 jutaan, ya iki 5 juta iki, iso iki. Advokat baru Mas. Anehnya itu, Mas. Anehnya masyarakat itu selalu browsing dulu Pasti. untuk perbandingan. Iya, zaman sekarang. Tetapi nah jangan lupa, karena saya sering ya melihat. Bahkan saya juga menjadi apa namanya advokat korban perbandingan klien gitulah, semacam itulah bahasanya Iya, ya. iya. Jadi ketika ke saya, Pak perkara saya ini sampai selesai, kira-kira habis berapa Pak gini-gini, ijazahnya ini, gini. Terus tak hitung waktu itu, ya maksimal sampai 15-an lah ini. Itu tahun 2014 nggak salah. Waduh, kok mahal ya Pak gini kan gitu ya. Iya. Gini Bu, kan itu kesepakatan kita gitu ya. Bisa dibayar separuh dulu 2 kali kan begitu. Atau bayar di depan lebih baik. Oh, sih Pak, ternyata browsing Mas. Browsing, Iya, iya. dia nemu, maaf ya saya nggak nyebutkan oknum, Iya. nggak nyebutkan namanya, artinya ada oknum, murah banget gitu loh. Waktu itu 5 juta. Wih. Itu Saya kan masih nggak- baru apa gimana itu? Hah? Datumnya. Lihat lebih senior dari aku Mas. Lebih di atas lah. Iya, iya. Terus. Kan aku nggak ketemu nih sama orang ini. Iya. Aduh Pak 15 juta kok larang kan gitu ah. Saya minta waktu 2 minggu. Lu berpikir Ati ngadekno ABC lah, ati golek utangan gitu lah. Ternyata gak sampai 1 minggu, 1 minggu kurang 1 hari lah itu dia bilang, oh Pak gak jadi wis. Loh, gak jadi maksudnya gimana? Gampang mikir dulu. Lah kan aku sering sidang waktu itu di Iya. PN. Lah kok ketemu orang ini? Loh, lah apa Pak sampean rene? Jadi sampean gak jadi. Anu Pak ngapunten udah dapat pengacara. Oh. akhirnya ketahuan juga kan ya. Ya. Loh, enak ya. Iya Pak, sampean mahal ini sampai 5 juta Pak. Orang yang mau bantu. Tapi sama kenal sama Tahu benar, makanya saya anggap beliau senior di atas saya. Siap. ya. Senior di atas saya, bahkan bisa dibilang waktu itu ya teman sharing saya, anu saya gitu loh. Iya. Dan di situ apa namanya? Perjalanan perkaranya nggak manis, Mas. Oh. Soalnya mungkin fee-nya beda. Itu tadi Benar. kan.
Ngaruh ya berarti. Kayak gitu Ah. makanya mungkin pertengahan jalan kalau tambahan inilah itu Iya iya. lah. Lek terus apa mari? Gak mari Pak ditinggal lah ya duwe aku gak ono meneh lho. Iya. Artinya ketika saya jujur menyampaikan ini loh di Pak awal biar di awal sebenarnya ini masih standar karena lebih baik kan enggak nanti di perjalanan jaluk lagi Iya. jaluk lagi gitu. mending include aja di depan biar Yes. sama-sama terbuka. Bener. Kalau di belakang nanti bendol belakang kan. Iya. Oh blangkon ku Mas. Dole ngene Mas. Luar biasa. Oke. Jadi sebelum closing ini nanti kita ada cuplikan nanti di ruangannya Pak Kris ini kan ruangannya kan bagus juga. Jadi kita lihat ada wallpapernya, ada Small sweet piala-pialanya room. gitu. Waduh, small sweet Ya, sama room. teman-teman, Pak Kris ini punya YouTube juga loh. YouTube-nya apa nih Pak Kris? Wah, iya, iya. itu hadiah. Iya. Hadiah itu salah satu bentuk hadiah klien saya, Mas Nugroho itu sudah kayak saudara sekarang rasanya. Jadi Pak, dia itu yang mengadvis saya secara IT bahwa nanti waktu itu tahun berapa ya? Sebelum pandemi nggak salah. 19. 2019. Iya, 2019. itu dia ngomong, Pak ini habis ini anu loh Pak, dunia advokat tuh kayak gini akan terbawa juga loh oleh IT gini. Sama tak buatkan ya gitu. Apa yang paling ringan? Aku nggak istilahnya yang komersial itu kan base schedule kan ada Iya. seminggu harus tayang sekian Iya. kan gitu kan. Terus harus profesional YouTube gitu kan. Benar. Dan saya Mas yang nyantai, yang ringan-ringan Ringan, aja gitu. benar. Akhirnya sebagai hadiah itu dinamai sambil rembukan, sambil ngopi gini Iya, Mas. santai. Pos Kamling Hukum Indonesia. Pos Kamling Hukum Indonesia. Ya. Subscribe-nya udah ribuan ini ya. Waduh, kita gak kejar subscribe loh Mas. Oh, Mungkin The Layar TV inilah yang akan menaik ini apa kalau secara Live tayang. TV ini udah hampir 6.000 ya teman-teman ya. Ah, Jadi jos. subscribe-nya lumayan bagus. Tinggal kita support teman-teman untuk bantu subscribe, untuk melihat channel ini. Soalnya di channel The Lawyer TV ini nanti kita ada kayak Pak Kris ini, ada juga senior-senior lain yang kita akan bahas di The Lawyer TV. Dan juga ada pastinya edukasi hukum bagi Ya. para mahasiswa mungkin bisa subscribe The Lawyer TV-nya ya. Jadi sebelum kita closing, Mm. ada pesan lagi Pak terakhir buat The Lawyer TV. Baik. The Lawyer TV ini merupakan apa namanya? Ide yang sangat amazing bagi saya karena di dunia IT yang sekarang tentu apa namanya keran hukum pencerahannya itu selain dari apa yang dilakukan itu Iya. media ini penting gitu loh. Iya. Benar. Termasuk Iya. kami tadi saya punya ide untuk semacam advokat masuk desa satu advokat atau satu desa dua Iya, advokat. iya. Jadi kalau tidak ada media seperti jenengan ini tentu penyampaian melek hukum lah istilahnya Iya, bahasanya ke benar. masyarakat itu Benar, ya benar. kurang bisa ini. Tapi dengan The Nah. Lawyer TV insya Allah makin masyarakat Malang Raya Indonesia khususnya tentu akan merasa terhibur yang berilmu, Siap. Benar. berisi gitu Benar. gitu. Penuh dengan daging teman-teman. Penuh dengan daging luar biasa. Oke. Alhamdulillah nggih. Siap Pak Kris. Jadi terima kasih buat Pak Kris Baik, karena kita udah bisa di rumahnya. Jadi siap. harapannya Betul. nanti untuk Pak Kris dan keluarga nanti semakin sukses. Amin, Dan, taqabbal karim. sehat selalu. Amin, Dan amin. doakan kita sama-sama sukses juga. Amin. Sama kayak Pak Kris. Amin. Sukses untuk kita semua, sukses untuk The Lawyer TV. Oke. Luar biasa. Nggih, alhamdulillah. Oke teman-teman, sekian dulu ya video kami bareng Pak Kris di The Lawyer TV. Buat kalian yang belum subscribe The Lawyer TV, silakan subscribe dan juga like video kita. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum. Om.